Kalau kamu memang seorang gentleman, seorang pejuang, seorang wali, datang ke Desa Buniwah sini. Kalau kamu bawa pasukan, kamu itu cemen. Seorang jenderal sejati tidak akan mengorbankan tentaranya. Dia akan maju sendiri ke medan pertempuran dan menjaga anak buahnya dari kematian yang sia-sia. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril. Mohon doa restu. Mari berpartisipasi dalam pembangunan Pondok Pesantren Teknologi Al-Quran Al-Waha. Salurkan donasi Anda ke rekening Bank BRI 606301054647535 atas nama PPTQ Al-Waha. Terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dan melimpahkan rezeki Anda. Sahabat TV Al-Waha, pada bulan Agustus yang lalu saya sempat memberikan tantangan kepada Rizik Syihab, di mana ketika dia menyampaikan sebuah orasinya di depan halayak ramai, di depan jamaahnya, yang mengatakan tentukan tempat, hari, tanggal, jam, dan berapa pasukan yang akan kamu bawa, kita perang. Kemudian saya membuat jawaban atas apa yang disampaikan oleh Bang Rizik Syihab itu, yaitu saya tentukan di kuburan Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, jam 3 pagi malam tanggal 17 Agustus. Kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, berapa pasukan yang kamu bawa, kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Hai Rizik bin Syihab, barusan kamu bilang bahwa kamu minta ditentukan tanggal, hari, berapa pasukan yang akan dikumpulkan dan kamu siap perang. Saya ini Bahril Ulum memberikan jawaban atas tantangan kamu. Kamu minta tanggal, hari, jam, tempat. Saya tentukan kamu malam tanggal 17 Agustus yang akan datang. Besok saya tunggu kamu di sini, di pemakaman umum Desa Buniwah. Ini saya ada di belakang keranda ini. Ini belakang keranda. Saat ini saya ada di makam Desa Buniwah. Ini lihat, saya ada di makam Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Saya tunggu kamu di sini. Saya tunggu kamu di sini. Lihat, kamu boleh lihat. Ini makam-makam semuanya. Di belakangnya adalah makam ini. Ya, saya tunggu kamu di makam Desa Buniwah jam 3 pagi. Saat ini saya jam 3 pagi ada di makam Desa Buniwah. Sengaja membuat video untuk menjawab tantangan kamu ini. Ya, datang ke Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, di makam umum Desa Buniwah. Kamu tidak perlu bawa pasukan. Kalau kamu memang seorang gentleman, seorang pejuang, seorang wali, datang ke Desa Buniwah sini. Kalau kamu bawa pasukan, kamu itu cemen. Seorang jenderal sejati tidak akan mengorbankan tentaranya. Dia akan maju sendiri ke medan pertempuran dan menjaga anak buahnya dari kematian yang sia-sia. Kalau kamu sebagai seorang pemimpin, seorang imam besar, ternyata kamu hanya mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa demi ambisimu sendiri untuk menguasai tanah negeri kami, Nusantara, maka kamu sesungguhnya adalah pengecut. Camkan sekali lagi, saya tunggu kamu malam tanggal 17 nanti, 17 Agustus 2024 ini. Saya tunggu kamu di makam Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.
Jawa Tengah sesuai dengan permintaan kamu supaya kami menentukan hari, tanggal, jam, tempat. Datang kalau kamu memang gentleman, kalau kamu memang imam besar. Datang sekarang. Saya Bahril Ulum tidak perlu membawa pasukan berapapun, sendirian saya. Kamu ajak juga itu si Bahar ke sini. Saya sudah tentukan tempatnya di makam Desa Buniwah ini, ya. Kita gali makam bersama-sama. Saya atau kalian berdua yang akan masuk liang kubur lebih dulu. Nah, sahabat TV Aloha, ternyata video yang saya upload tersebut, yang diupload oleh TV Aloha ini, mendapatkan reaksi dari Polres Tegal, sahabat TV Aloha. Polres Tegal langsung memberikan instruksi kepada Polsek Bojong untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan atas tantangan saya, atas jawaban saya terhadap tantangan Rizik Syihab itu. Dan kemudian beberapa waktu selanjutnya ada seorang anggota polisi yang datang ke tempat saya, ke studio TV Aloha, ke rumah saya ini. Nah, kepada saya, beliau anggota polisi yang mohon maaf tidak boleh, beliau tidak berkenan untuk disebutkan namanya. Beliau salah seorang kanit Intelkam menyampaikan kepada saya, kenapa tidak nelpon kepolisian? Saya bilang nggak masalah. Bagaimana selanjutnya? Ternyata setelah saya tunggu melalui live sampai subuh, Rizik Syihab itu tidak datang. Saya sampaikan kepada beliau, Pak Kanit ini. Kemudian saya sampaikan, pada saat kita ngobrol panjang lebar, hampir 1 jam kita ngobrol di studio TV Aloha ini, beliau berpesan untuk tidak menyampaikan atau mempublikasikan namanya atau bahkan membuat konten pertemuan saya dengan beliau. Nah, tapi di sini ketika saya ingin sampaikan di sini bahwa ketika dia pertama kali datang kepada saya, ini dia menyampaikan bahwa dia pernah bertugas di suatu daerah selama 10 tahun dan dia mengenal kurang lebihnya 10 orang Habib dan semuanya baik. Bagaimana mungkin saya membuat video-video yang menjelek-jelekan Habib, kata beliau. Nah, saya jawab, mohon maaf Pak Polisi, saya bukan sedang menjelek-jelekan Habib. Di sini perlu panjenengan pahami bahwa semua orang yang membuat konten-konten tentang pengkritisan terhadap keabsahan Nabsab Ba'alawi itu bukan dalam rangka menjelek-jelekan Habib, tetapi untuk meluruskan sejarah, untuk memperingatkan semuanya dilakukan atas dasar cinta kepada Rasulullah SAW. Saya jawab, Pak Polisi, Pak Kanit, saya itu membuat video itu karena rasa cinta saya kepada Rasulullah SAW dan kepada mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Saya mencintai mereka, para Habib. Saya mencintai, sekali lagi saya katakan bahwa saya mencintai semua Habib di Indonesia ini, siapapun namanya. Kalau dia Habib saya cintai, apalagi Habib yang bukan Habib saja selalu saya cintai. Saya selalu mencintai siapapun saja. Entah itu orang yang sebagai teman saya atau bahkan orang-orang yang memusuhi saya selalu mencintai mereka. Untuk apa saya membenci orang lain? Toh saya tidak suka dibenci oleh orang lain. Yang saya lakukan ini bukan sekedar, saya katakan kepada Pak Kanit ini bukan sekedar sebagai tanggung jawab sebagai muslim. Kalau saya mengatakan karena saya cinta Rasulullah, itu adalah tanggung jawab sebagai muslim. Saya tidak ingin Rasulullah dimanfaatkan oleh sekelompok orang dengan mengaku-ngaku sebagai keturunannya untuk mengelabui banyak orang, untuk memanipulasi dan untuk mengeksploitasi apa yang dimiliki oleh orang lain. Satu contoh, dengan dia mengaku sebagai zuriyah Rasulullah, kemudian minta ini, minta itu kepada orang-orang dianggap muhibin, dipaksa dengan cara memaksa. Itu kan sebuah eksploitasi. Nah, di dalam amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bukankah sudah dijelaskan secara gamblang bahwa bentuk penjajahan apapun di dunia ini harus dihapuskan. Nah, kalau sudah orang dipaksa-paksa, itu kan sudah bentuk penjajahan. Saya bilang Pak Kanit kepada Pak Kanit saya bilang kepada Pak Kanit seperti itu, bahwa ini adalah sebuah penjajahan spiritual, Pak Kanit. Ditambah lagi, sekarang ini sudah bukan soal urusan nasab lagi, bukan tanggung jawab sebagai muslim saja, tetapi tanggung jawab sebagai bangsa.
Nah, awalnya Pak Kanit ini saya anggap setengah membela para Ba'alwi ini. Kemudian saya ceritakan lagi, saya tanyakan, Pak Kanit, panjenengan saya yakin selama pendidikan militer di kepolisian, panjenengan sudah dididik bela negara 100%. 100% itu pendidikan bela negara itu pasti ada, banyak sekali. Sampai jenengan jadi polisi, sampai sekarang pun tetap ada yang namanya bela negara. Lah saya itu pelajaran bela negaranya sangat-sangat sedikit. Mungkin ketika dahulu saya pernah penataran P4, itu ada pelajaran bela negara. Ketika saya menjadi anggota Banser, ada juga pelajaran atau materi bela negara. Di dalam sekolah dari SD sampai perguruan tinggi juga ada pelajaran bela negara. Tetapi prosentasenya sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jenengan sebagai seorang anggota TNI atau kepolisian. Nah, kalau jenengan tidak punya hirah untuk membela tanah air, saya rasa itu kurang tepat. Karena pas saya sendiri, saya nun sewu, saya bukan berarti sedang sombong, tapi saya merasa bertanggung jawab sebagai bangsa. Yang saya bisa lakukan adalah membuat konten untuk mencerdaskan, untuk mencerahkan kepada orang. Ya saya lakukan, bisanya saya seperti ini sementara ini. Contoh yang paling mudah, Pak Kanit, saya bilang pada Pak Kanit. Contoh yang paling gampang, kita pakai logika sederhana saja Pak Kanit. Pak Kanit punya motor umpamanya. Punya motor yang Pak Kanit bawa saat ini, STNK, BPKB itu punya Pak Kanit. Beli juga pakai uang Pak Kanit. Kemudian saya kepada tetangga-tetangga jenengan itu saya bilang, itu motor saya. Bagaimana Pak Kanit rasanya? Nah, Pak Kanit ini langsung berkata, wih saya marah itu. Orang motor saya yang beli, STNK, BPKB semua punya nama saya, kok diaku-aku? Lah saya itu keliling ke tetangga-tetangga jenengan bilang bahwa motor yang Anda punya, itu saya bilang itu motor saya. Dia beli motor pakai uang saya. Pasti Pak Kanit marah. Seperti tadi yang langsung Pak Kanit langsung responnya langsung marah kan. Nah, apa yang panjenengan lakukan? Pasti jenengan akan nyamperin saya kan, akan marah-marah kepada saya. Itu. Nah, kemudian saya tidak mungkin bisa merebut motor dari tangan jenengan karena jenengan masih hidup. Tapi nanti suatu ketika Pak Kanit meninggal dunia, saya bisa datang kepada anak Pak Kanit dan saya minta motor Bapak itu, saya minta dari anak Bapak. Anak Bapak akan menolak, ini motor Bapak saya, lihat STNK BPKB-nya. Kemudian saya akan bilang, ini motor memang nama BPKB STNK punya Bapak kamu, namanya Bapak kamu. Tetapi uang yang buat beli motor ini adalah uang saya. Kalau nggak percaya silahkan tanya kepada tetangga-tetangga kamu semuanya. Saksinya semua tetangga kamu. Maka saya yakin Pak Kanit, anaknya dengan tidak akan bisa mempertahankan motor yang Anda wariskan. Akan saya rebut. Nah, itulah yang terjadi pada hari ini Pak Kanit. Saya bilang kayak gitu. Hari ini para habib-habib itu mereka sedang ceramah. Indonesia itu milik Tarim. Indonesia itu milik Aulia Tarim. Di mana-mana mereka ceramah. Di medsos mereka ceramah. Hari ini mereka memang tidak bisa merebut Indonesia ini dari kita. Karena pelaku sejarahnya masih ada. Tapi nanti ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita sudah tidak ada, anak cucu kita, mereka bisa saja melakukan aksi. Ini Indonesia milik Tarim, milik Aulia Tarim. Bukankah anak cucu kita nanti tidak akan bisa mempertahankannya kalau kita tidak mencerahkannya hari ini? Jadi yang saya lakukan ini Pak Kanit, ini bukan untuk hari ini. Saya membuat pencerahan-pencerahan melalui channel YouTube ini bukan untuk hari ini, tetapi untuk 20, 50, 100 tahun yang akan datang. Supaya anak cucu saya nanti tidak menjadi budak-budak dan tidak direbut negara ini oleh negara lain Pak Kanit. Nah, jawaban saya itu kemudian membuat Pak Kanit ini benar-benar, iya panjenengan benar. Pandangan benar, saya setuju. Makanya kita harus lakukan. Saya ingin mendapatkan apa saja yang jenengan sampaikan supaya nanti hal-hal itu bisa kita koordinasikan. Jadi sahabat TV Al-Waha, setiap video yang saya upload ini, saat ini apapun yang saya upload itu dalam kontrol dari Polres Tegal sahabat TV Al-Waha. Jadi mohon maaf
Kalau Anda mengancam-ngancam saya dengan berbagai macam ancaman, misalkan tadi beberapa waktu yang lalu ada yang mengancam mau datang ke tempat saya, 1000 muhibbin akan menggeruduk studio TV Al-Waha. Silahkan, saya tidak takut. Karena apa? Saya tidak peduli Anda mau ngomong apa. Saya tidak peduli orang mau ngomong apa tentang apa yang sedang saya lakukan. Karena yang saya lakukan ini bukan untuk hari ini, tapi untuk 10, 20, 30, 50, 100 tahun yang akan datang. Saya tidak ingin anak cucu saya nanti ketika saya meninggal dunia, ternyata mereka kemudian negeri ini direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka memang baru ngomong hari ini, Indonesia milik Tarim. Bahkan Rizik Syihab itu sampai terang-terangan ngomong di halayak rame, kami adalah pewaris kedaulatan negeri ini, kami adalah pemilik kedaulatan negeri ini. Bukankah itu sebuah upaya perebutan kekuasaan? Apalagi ditambah dengan banyak hal yang tidak perlu kita sampaikan di sini, sahabat TV Al-Waha. Jadi kepada Anda semuanya, sahabat TV Al-Waha, logika sederhana yang saya sampaikan kepada Pak Kanit itu membuat Pak Kanit kemudian mendukung apa yang saya lakukan. Kalau Anda tidak punya logika yang sederhana, saya bikin logika lagi yang lebih sederhana lagi. Misalkan Anda memiliki seorang istri, Anda sedang berhubungan badan dengan istri Anda, ketika Anda sedang menikmati cinta Anda itu, tiba-tiba istri Anda mengatakan nama lelaki lain. Atau sebaliknya, Anda seorang perempuan, suami Anda menyebutkan nama perempuan lain. Bagaimana Anda? Itu logika sederhananya. Nah, sahabat TV Al-Waha, mudah-mudahan dengan apa yang sampaikan ini, bahwa tantangan saya terhadap Rizik Syihab yang lalu, sampai hari ini semua video yang saya upload di TV Al-Waha ini ternyata masih dipantau oleh Polres Tegal. Jadi bagi Anda yang ingin mengancam saya, yang saat ini mengancam saya atau menjelek-jelekkan saya, silahkan. Anda mau menggeruduk saya, mau mempersekusi saya, silahkan. Saya nggak takut, apapun saya hadapi. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.